Wudu Jawa kuno bukan untuk mendekati Tuhan. Ini bagian yang sering bikin orang kaget. Wudu Jawa kuno bukan terutama untuk mendekati Tuhan. Ia untuk mendekati diri sendiri. Karena leluhur percaya, kalau kamu belum jujur pada dirimu, kamu belum siap. Ugek sak durita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Yang hidup di zaman serba cepat tapi sering lupa pelan. Mari duduk sebentar. Taruh dulu ponselmu, taruh dulu prasangkamu. Kita ngopi, tapi bukan ngopi biasa. Ini ngopi sadar bareng Semar. Aku Semar, bukan kiai, bukan nabi, bukan dewa. Cuma rakyat kecil yang kebetulan paham sedikit tentang sunyi. Hari ini aku ingin bercerita tentang sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya dalam sekali. Wudu versi Jawa kuno sebelum melakukan ritual spiritual. Tenang, ini bukan untuk menyaingi agama, bukan juga mau menggurui siapapun. Ini cuma cerita leluhur Jawa kuno tentang cara orang Jawa membersihkan diri sebelum menyentuh yang gaib. Karena orang Jawa kuno paham satu hal sederhana, yang kotor itu bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Orang Jawa tidak pernah masuk ritual dengan kepala kotor. Di dalam babat Tanah Jawi dan juga dalam berbagai serat pitutur, leluhur selalu menekankan satu syarat sebelum laku spiritual. Siro kudu resik lahir batin. Engkau harus bersih lahir dan batin. Perhatikan baik-baik. Bukan cuma mandi, bukan cuma cuci muka. Resik lahir artinya badan bersih. Resik batin artinya niat bersih. Karena menurut orang Jawa, kalau batinmu kotor, air paling suci pun cuma jadi air biasa. Ini selaras dengan ilmu modern loh. Psikologi menyebutnya state of mind. Neurologi menyebutnya kondisi kesadaran. Kalau pikiran kacau, otak memproduksi hormon stres. Dan hormon stres membuat manusia sulit fokus, sulit khusyuk, sulit tenang. Leluhur kita belum kenal istilah kortisol, tapi mereka paham efeknya. Makanya sebelum ritual, orang Jawa membersihkan pikiran dulu. Wudu Jawa kuno. Air sebagai saksi, bukan sekedar alat. Dalam beberapa tradisi kejawen tua, khususnya yang tercatat dalam Serat Wedotomo dan Suluk Sukmo Sejati, air disebut sebagai pangiling urip, pengingat kehidupan. Air bukan sekedar benda mati, air itu saksi. Makanya dalam wudu Jawa kuno tidak asal cebar-cebur. Biasanya dilakukan dengan urutan sederhana. Pertama, membasuh wajah. Kedua,
membasuh tangan. Ketiga, membasuh kaki, lalu diam sejenak. Tidak banyak gerakan, tidak banyak bacaan. Yang penting satu, sadar. Airnya pun tidak harus dari tempat suci. Bisa air sumur, bisa air sungai, bahkan air hujan. Kecuali air selokan got loh ya. Yang penting air itu diniatkan. Secara ilmiah ini menarik. Penelitian modern membuktikan bahwa air merespons niat dan emosi manusia. Struktur molekul air berubah ketika diberi sugesti positif. Leluhur kita tidak menyebut molekul, tapi mereka bilang, banyu iku nampa rasa. Air itu menerima rasa. Diam, bagian terpenting yang sering dilupakan. Setelah membasuh diri, orang Jawa kuno diam sejenak. Bukan doa panjang, bukan mantra ribet. Diam. Karena diam itu bukan kosong. Diam itu penuh. Dalam suluk-suluk kuno, diam disebut hening. Dan hening adalah pintu. Secara ilmiah lagi-lagi nyambung. Saat manusia diam dan bernafas pelan, gelombang otak turun ke alfa atau theta. Ini kondisi ideal untuk meditasi, intuisi, dan refleksi batin. Makanya leluhur selalu bilang, sing rami dudu donya, tapi pikiranmu. Yang ramai itu bukan dunia, tapi pikiranmu. Ritual itu ilmiah kalau dipahami dengan benar. Orang sering mengira ritual Jawa itu mistis, horor, tidak rasional, tidak ilmiah. Padahal banyak ritual Jawa adalah psikologi praktis. Membersihkan diri, menurunkan stres. Diam, menenangkan saraf. Air, stimulus sensorik. Niat, fokus mental. Ini paket lengkap terapi kesadaran. Makanya, orang Jawa dulu jarang meledak emosinya. Bukan karena mereka suci, tapi karena mereka terlatih membersihkan diri. No. Toleh, putu-putuku kabeh. Batch pertama ini cukup sampai sini dulu. Di batch berikutnya, aku akan bercerita lebih dalam. Bagian tubuh mana saja yang dibasuh dalam wudhu Jawa kuno dan makna spiritual di baliknya. Termasuk bagian yang sering dilupakan, yaitu membersihkan rasa. Ngopi dulu, tarik nafas, dan ingat, kesucian bukan soal air apa yang kamu pakai, tapi kesadaran apa yang kamu bawa. Aku Semar, dan aku masih menemani putu-putuku kabeh. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau di batch 1, aku bilang wudhu Jawa kuno itu bukan sekedar basuh badan. Sekarang, aku ajak kamu membaca tubuhmu sendiri. Karena bagi leluhur Jawa, tubuh itu kitab terbuka. Setiap bagian punya makna. Setiap basuhan punya pesan. Dan yang paling penting, yang dibersihkan bukan cuma kulit, tapi rasa. Pertama, wajah.
Membersihkan topeng kehidupan. Dalam laku Jawa kuno, bagian pertama yang dibasuh adalah wajah. Bukan tanpa alasan. Wajah itu tempat topeng, tempat pura-pura, tempat senyum palsu, tempat gengsi, tempat citra. Dalam serat Wedatomo ada pitutur halus. Ojo ngunggulake rai, nanging ngunggulake ati. Jangan mengunggulkan wajah, tapi unggulkan hati. Saat air menyentuh wajah, leluhur mengajarkan untuk berkata dalam batin, "Aku ora mlebu ritual nganggo topeng. Aku tidak masuk ritual dengan topeng." Secara psikologis, ini disebut self-disclosure internal. Mengakui pada diri sendiri siapa kita sebenarnya. Makanya, kalau ritualmu gagal, sering bukan karena doanya salah, tapi karena kamu masih sibuk menjaga citra. Kedua, tangan. Membersihkan jejak perbuatan. Setelah wajah, tangan dibasuh. Tangan itu saksi paling jujur. Mulut bisa bohong, pikiran bisa muter, tapi tangan selalu meninggalkan jejak. Dalam pitutur Jawa, tangan iku dudu mung piranti, nanging bukti. Tangan bukan sekedar alat, tapi bukti. Saat membasuh tangan, orang Jawa kuno mengheningkan diri. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Siapa yang pernah aku sakiti? Apa yang aku ambil tapi bukan hakku? Ini bukan menghakimi diri. Ini membersihkan beban psikis. Ilmu modern menyebutnya emotional cleansing. Mengakui kesalahan menurunkan tekanan mental. Makanya setelah basuh tangan, orang merasa lebih ringan. Ketiga, kaki. Membersihkan arah hidup. Kaki dibasuh terakhir, karena kaki itu arah, tujuan, jalan hidup. Dalam suluk sukmo sejati, kaki dilambangkan sebagai lampaing urip, langkah kehidupan. Saat air menyentuh kaki, leluhur bertanya dalam diam, "Aku melangkah kemana?" Banyak manusia rajin berdoa, tapi tidak pernah bertanya arah. Makanya hidupnya muter-muter, capek tapi tidak sampai. Secara neurologi, refleksi seperti ini mengaktifkan bagian otak prefrontal, tempat pengambilan keputusan. Ritual Jawa itu sebenarnya coaching diri sendiri, tapi pakai bahasa simbol. Keempat, rasa. Bagian yang tidak pernah dibasuh tapi paling kotor. Nah, sekarang kita masuk bagian paling penting. Rasa. Rasa itu bukan perasaan biasa. Dalam Jawa, rasa itu pusat kesadaran. Rasa bisa halus, bisa tajam, bisa jernih, bisa keruh.
Masalahnya, rasa tidak kelihatan. Makanya banyak orang bersih badannya, tapi kotor rasane. Dalam tradisi Jawa kuno, setelah membasuh badan, ada jeda hening rasa. Tidak ngomong, tidak minta, tidak berharap, cuma merasakan. Ini mirip praktek mindfulness modern, mengamati tanpa menghakimi. Leluhur menyebutnya ngrasakake awake dhewe, merasakan diri sendiri. Kalau rasa sudah bersih, apapun ritualnya akan lebih jujur. Kisah nyata. Dukun yang gagal karena emosi. Aku ceritakan kisah nyata yang sering jadi pelajaran di desa-desa lama. Ada seorang pelaku laku spiritual, ilmunya tinggi, hafal mantra, tahu hari baik. Tapi sekali waktu, ritualnya selalu gagal. Akhirnya ia sadar. Selama ini, ia ritual sambil marah. Marah pada murid, marah pada dunia, marah pada hidup. Air tidak mau bekerja pada rasa panas. Secara ilmiah, emosi negatif membuat sistem saraf simpatik aktif. Tubuh dalam mode perang, bukan penerimaan. Sejak ia membersihkan rasa dulu, bukan menambah mantra, barulah laku kembali jalan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Zaman sekarang banyak orang ribut soal tata cara. Air harus begini, arah harus begitu, gerakan harus pas. Tapi lupa satu hal kecil, hatinya masih keruh. Leluhur Jawa akan senyum lagi sambil bilang pelan, sing penting dudu banyune, nanging sopo sing adus. Yang penting bukan airnya, tapi siapa yang mandi. Ritual Jawa iku horor atau justru menenangkan? Banyak yang bilang ritual Jawa iku horor. Padahal yang horor seringkali pikiran manusianya. Ritual Jawa justru ngajarke pelan, sunyi, sadar. Kalau kamu tenang, yang gaib pun tidak galak. Karena yang paling angker itu bukan makhluk halus, tapi manusia yang tidak kenal dirinya sendiri. Anak-anakku, di batch 2 ini kamu sudah tahu wajah, topeng, tangan, perbuatan, kaki, arah, rasa, kesadaran. Di batch 3, aku akan bercerita lebih mistis. Banyu apa wae sing dipake leluhur, banyu udan, sumur, kendi, sungai. Kenapa waktu lan sunyi lebih penting daripada mantra? Lan kenapa Semar selalu tertawa saat manusia ribut soal kesucian? Ngopi dulu, diam sebentar. Karena sunyi sering lebih jujur daripada doa panjang. Aku Semar masih di sini. Air, waktu, dan sunyi, 3 kunci yang sering diremehkan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh.
Kalau di batch 2 kita membasuh tubuh dan rasa, sekarang aku ajak kamu mengenal air, bukan sebagai benda, tapi sebagai peristiwa. Karena bagi leluhur Jawa, air itu tidak netral. Air punya riwayat. Air hujan, titipan langit sing jujur. Neng kathah tradisi Jawa kuno, air hujan dianggap paling muda, paling jujur, belum bercampur apa-apa. Neng beberapa catatan lisan dan pitutur desa tuwa, air hujan disebut tirta amerta kang durung kena laku manungsa. Air kehidupan yang belum tersentuh perilaku manusia. Maknane sederhana tapi dalam. Air hujan belum dipakai mencuci kebohongan, belum dipakai membasuh niat buruk. Secara ilmiah, air hujan memang relatif lebih murni sebelum menyentuh tanah atau polusi. Makanya banyak laku spiritual Jawa memulai pembersihan diri dengan air hujan pertama, bukan karena mistik semata, tapi karena simbol awal baru. Air sumur, ingatan leluhur di dalam tanah. Air sumur itu beda. Ia tidak mudah, tapi dalam. Sumur dalam budaya Jawa adalah simbol ingatan. Ia menampung lapisan demi lapisan pengalaman bumi. Dalam babat tanah Jawi, sumur sering disebut sebagai tempat pertemuan manusia dan alam. Sumur iku cangkeming bumi. Sumur adalah mulutnya bumi. Air sumur dipakai saat laku butuh kestabilan. Saat orang ingin menenangkan diri, bukan memulai, tapi menata ulang. Secara psikologis, ritual dengan air sumur dilakukan pelan, berulang, memberi efek grounding, membuat manusia kembali turun ke bumi. Air sungai, belajar melepas. Sungai itu guru yang sering diabaikan. Air sungai tidak pernah menyimpan, ia menerima lalu melepaskan. Makanya dalam beberapa ritual pembersihan berat, terutama setelah kehilangan, sakit batin, atau trauma, orang Jawa dulu membasuh diri di sungai, bukan untuk dibuang, tapi untuk dilepas. Ilmu modern menyebut ini somatic release, melepaskan emosi melalui sensasi fisik. Leluhur hanya bilang, sing ngabot ojo digendong, lebokno ing banyu mili. Yang berat jangan dipanggul, masukkan ke air yang mengalir. Air kendi, simbol kesabaran. Kendi itu bukan sekadar wadah, ia simbol kesabaran. Air kendi biasanya diambil dari sumur atau mata air, lalu dibiarkan diam. Dalam diam itulah air tenang. Secara ilmiah, air yang didiamkan memang mengalami stabilisasi suhu dan pengendapan partikel. Secara spiritual, ini latihan manusia, belajar tidak reaktif. Banyak ritual gagal, bukan karena kurang doa, tapi terlalu terburu-buru. Waktu. Kenapa tidak bisa sembarangan jam? Leluhur Jawa sangat menghormati waktu. Bukan tahayul, tapi observasi panjang.
Waktu-waktu tertentu seperti menjelang subuh, senja, atau tengah malam adalah saat lingkungan lebih tenang. Secara ilmiah, ini saat kebisingan menurun, gelombang otak manusia lebih mudah masuk kondisi reflektif. Makanya dalam pitutur Lomo disebut, wektu sepi iku lawang kawruh. Waktu sunyi adalah pintu pengetahuan. Bukan karena makhluk halus berkeliaran, tapi karena manusia akhirnya mau diam. Sunyi, mantra yang tidak pernah ditulis. Nah, ini bagian yang sering bikin orang salah paham. Sunyi bukan horor. Sunyi itu netral. Yang bikin sunyi terasa menakutkan adalah isi kepala manusia sendiri. Dalam Suluk Ucil, sunyi disebut sebagai pangilon sejati, cermin sejati. Di sunyi tidak ada tempat sembunyi. Makanya banyak orang lebih suka doa keras-keras karena takut mendengar dirinya sendiri. Semar cuma senyum melihat itu. Sindiran Semar, mantra versus kesadaran. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Banyak yang sibuk cari mantra langka, tapi lupa satu hal kecil. Mantra paling kuat adalah kesadaran. Kalau kesadaranmu belum hadir, mantra cuma jadi hafalan. Leluhur Jawa jarang nulis mantra panjang. Mereka lebih sering menulis pitutur. Karena pitutur itu hidup, mantra itu alat. Hor yang sebenarnya. Orang bilang ritual Jawa horor. Padahal yang horor itu manusia yang tidak mau mengenal dirinya. Sunyi tidak menyeramkan, air tidak jahat, waktu tidak galak. Yang sering menakutkan adalah ego yang dilucuti. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Di batch 3 ini kamu sudah tahu, air punya jenis, bukan sembarang. Waktu itu alat, bukan musuh. Sunyi itu guru, bukan ancaman. Di batch 4, aku akan bercerita lebih berani. Kenapa leluhur Jawa tidak memisahkan spiritual dan etika? Kenapa wudhu Jawa selalu diakhiri dengan laku hidup, bukan ritual lanjutan? Dan kenapa orang yang paling suci sering justru paling ribut? Ngopi dulu, biarkan sunyi duduk di sampingmu. Aku Semar, masih menemani sampai kamu berani jujur pada dirimu sendiri. Bersih itu etika. Kenapa ritual Jawa selalu berakhir pada laku hidup? Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Di titik ini, aku ingin bicara lebih pelan, tapi lebih tajam. Karena leluhur Jawa tidak pernah memisahkan spiritual dari etika. Dan disinilah banyak manusia modern, termasuk yang rajin ritual, sering tergelincir. Ritual Jawa tidak pernah berhenti di air. Perhatikan baik-baik. Dalam tradisi Jawa kuno,
Wudhu atau pembersihan diri bukan tujuan akhir. Ia cuma pintu. Setelah itu, yang diuji bukan seberapa husuk kamu ritual, tapi bagaimana caramu hidup setelahnya. Dalam pitutur tua disebutkan, resik iku wiwitane, laku iku bukti. Maknanya sederhana tapi menampar. Percuma mandi spiritual kalau hidupmu masih kotor. Etika Jawa tidak sakral, tapi dalam. Etika Jawa itu tidak ribut, tidak teatrikal, tidak butuh panggung. Ia hadir dalam hal-hal kecil, cara bicara, cara menatap, cara menepati janji, cara menahan diri. Dalam serat Wulang Reh karya Pakubuwono IV ada ajaran penting. Ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Harga diri ada pada lisan, harga raga pada sikap. Ini bukan soal sopan santun kosong, ini latihan kesadaran. Orang yang lisannya kotor, menurut leluhur, belum layak bicara soal kesucian. Kenapa leluhur tidak terlalu sibuk menghakimi? Ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Orang Jawa kuno jarang menghakimi secara terbuka. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka paham satu hal. Menghakimi orang lain seringkali tanda diri belum selesai. Dalam pitutur desa lama ada ungkapan halus. Sing rame nyawang ala wong liya, biasane durung resik awake dhewe. Yang sibuk melihat keburukan orang lain, biasanya belum bersih dirinya sendiri. Secara psikologis, ini disebut projection, memindahkan konflik batin keluar diri. Leluhur sudah paham itu tanpa perlu istilah Latin. Wudhu Jawa dan etika sosial. Setelah pembersihan diri, leluhur selalu menekankan tata krama sosial. Karena menurut mereka, hubungan dengan yang gaib tidak akan lurus kalau hubungan dengan manusia masih bengkok. Makanya, dalam beberapa lagu tua, orang yang mau ritual berat justru diminta 1. Meminta maaf lebih dulu, 2. Mengembalikan hak orang, 3. Menyelesaikan hutang, 4. Berdamai dengan keluarga. Ini bukan syarat mistik, ini kebersihan sosial. Ilmu modern menyebutnya relational healing, menyembuhkan diri lewat hubungan yang sehat. Sindiran Semar, orang paling ribut soal suci. Aku harus jujur sedikit, anak-anakku. Dari semua yang aku temui, orang yang paling ribut soal kesucian seringkali paling mudah tersinggung. Sedikit beda pendapat, marah. Sedikit kritik, merasa diserang. Padahal leluhur Jawa mengajarkan, wong resik atine ora gampang kesentuh. Orang yang hatinya bersih tidak mudah tersulut. Kesucian yang rapuh itu tanda belum matang. Ritual tanpa etika sama dengan
horor sosial. Inilah horor yang sesungguhnya. Bukan pocong, bukan genderuwo, bukan suara malam, tapi manusia yang rajin ritual, namun licik dalam dagang, kasar dalam bicara, sombong dalam pengetahuan, tego dalam kekuasaan. Itulah horor. Dan leluhur Jawa sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Dalam suluk tuwo ada kalimat pedas. Ilmu tanpa laku, iku koyo geni tanpa pepadang. Ilmu tanpa laku seperti api tanpa cahaya. Panas tapi tidak menerangi. Wudu Jawa selalu diakhiri niat hidup. Setelah membasuh diri, setelah diam, setelah hening, orang Jawa kuno tidak langsung minta apa-apa. Mereka justru menetapkan niat hidup. Pertanyaannya bukan, apa yang aku minta dari semesta? Tapi, apa yang akan aku jaga setelah ini? Ini etika tingkat tinggi. Karena spiritualitas yang dewasa bukan soal permintaan, tapi tanggung jawab. Humor pahit dari Semar. Aku sering ingin tertawa, tapi pahit. Banyak orang ingin dekat dengan langit, tapi malas beres-beres di tanah. Padahal langit selalu bertanya pelan, bagaimana caramu memperlakukan sesamamu? Kalau jawabannya masih buruk, air suci pun cuma air dingin. Inti batch 4. Hendok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kamu ingat satu hal dari batch ini, ingatlah ini. 1. Bersih itu bukan penampilan, tapi perilaku. 2. Ritual itu awal, etika itu tujuan. 3. Kesucian sejati diuji di pasar, di rumah, dan di konflik, bukan di ruang sunyi saja. Di batch 5, penutup, aku akan menutup dengan hal paling sunyi dan paling berani. Kenapa leluhur Jawa tidak takut dianggap tidak suci? Kenapa Semar memilih tertawa daripada terlihat suci? Dan bagaimana wudu Jawa kuno sebenarnya adalah latihan menjadi manusia waras di zaman ribut iman. Ngopi terakhir, jangan terburu-buru. Karena penutup yang baik tidak menggelegar, tapi menetap lama di dada. Aku Semar, dan kita akan menyelesaikannya dengan jujur. Wudu Jawa kuno, jalan sunyi menjadi manusia waras. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Di titik akhir ini, aku tidak ingin mengajar. Aku hanya ingin jujur. Karena kejujuran adalah wudu terakhir yang paling sulit dilakukan manusia. Kenapa leluhur Jawa tidak takut disebut tidak suci? Leluhur Jawa tidak sibuk terlihat suci. Mereka lebih sibuk menjadi waras. Dalam banyak pitutur lama, tidak ada obsesi soal citra kesalehan. Yang ada justru peringatan keras terhadap kemunafikan.
Dalam serat Kolotida karyane Rangga Warsita ada keluhan getir tentang zaman. Wong agung padha lali, wong cilik kelangan budi. Orang besar lupa diri, orang kecil kehilangan nurani. Ini bukan kritik agama, ini kritik kehilangan kesadaran. Leluhur tahu, ketika manusia sibuk terlihat suci, ia sering lupa merawat kemanusiaannya. Kenapa Semar tidak pernah pamer kesucian? Aku ini Semar, perut buncit, wajah tidak tampan, bahasa kadang kasar. Tapi justru itu inti ajaran. Semar tidak berdiri di atas manusia, ia berdiri di tengah manusia. Dalam simbolisme wayang, Semar adalah pamomong, penjaga kewarasan. Ia tertawa bukan karena remeh, tapi karena paham betapa lucunya manusia yang lupa dirinya sendiri. Wudu Jawa kuno bukan untuk mendekati Tuhan. Ini bagian yang sering bikin orang kaget. Wudu Jawa kuno bukan terutama untuk mendekati Tuhan. Ia untuk mendekati diri sendiri. Karena leluhur percaya, kalau kamu belum jujur pada dirimu, kamu belum siap bicara pada Yang Maha. Ini selaras dengan psikologi modern. Kesadaran diri adalah fondasi kesehatan mental. Makanya, ritual Jawa selalu dimulai dengan diam, bukan permintaan. Ritual terakhir, hidup sederhana. Wudu Jawa tidak diakhiri doa panjang. Ia diakhiri dengan kesederhanaan hidup. Tidak serakah, tidak berlebihan, tidak merasa paling benar. Dalam pitutur Desa Lama disebut, urip iku cukup, sing gawe mumet iku kakean karep. Hidup itu cukup, yang membuat pusing adalah terlalu banyak keinginan. Ini bukan ajaran miskin, tapi ajaran cukup. Secara ilmiah, hidup sederhana menurunkan kecemasan, meningkatkan kepuasan batin. Leluhur sudah mempraktekannya jauh sebelum istilah mental health populer. Horor zaman modern menurut Semar. Horor terbesar hari ini bukan makhluk halus, tapi manusia yang kehilangan arah, kehilangan rasa, kehilangan malu, kehilangan empati. Dan yang paling horor, mereka merasa benar. Wudu Jawa kuno itu obat sunyi untuk penyakit ini. Membersihkan diri, membersihkan rasa, lalu hidup lebih pelan. Sindiran terakhir dari Semar. Ndak, toleh, putu-putuku kabeh. Aku sering ingin bilang begini pada dunia. Kalau ritualmu membuatmu merasa lebih tinggi, itu bukan kesucian, itu ego yang dimandikan. Kalau ritualmu membuatmu lebih lembut, lebih sabar, lebih manusiawi, nah mungkin itu baru bekerja. Inti dari seluruh cerita ini,
Kalau aku ringkas seluruh 5 batch ini jadi satu napas, isinya cuma ini. Air hanya membantu, kesadaran yang menyembuhkan. Ritual hanya alat, laku hidup adalah tujuan. Kesucian sejati tidak berisik, tapi terasa. Wudu Jawa kuno adalah latihan harian menjadi manusia yang tidak mudah marah, tidak cepat menghakimi, tidak mabuk kebenaran, tidak kehilangan humor. Penutup, ngopi terakhir bareng Semar. Sekarang kopinya habis, tapi semoga kesadarannya tidak. Kalau setelah mendengar ini kamu jadi sedikit lebih pelan, sedikit lebih sabar, sedikit lebih jujur pada dirimu, itu sudah cukup. Aku Semar, tidak suci, tidak sempurna, tapi aku terus berusaha menjadi manusia yang tidak lupa dirinya. Dan itu, anak-anakku, kadang jauh lebih penting daripada terlihat benar. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira